Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok Jua. Di sini kami akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu reaksi redoks. Halo, perkenalkan, nama saya Ani Dwi Ratnasari dengan NIM K3322013. Saya Dewi Bristiawati dengan NIM K330025. Saya Laila Nur Fitriana dengan NIM K3322061. Saya Triwahyu Novita dengan NIM K3322100. Yuk simak video pembahasan berikut. Halo Sobat Kimia. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas materi mengenai reaksi redoks. Apakah kalian sudah siap? Yuk simak video pembahasan berikut. Pernahkah kalian menjumpai peristiwa besi yang berkarat? Atau apel yang mencoklat setelah dikupas? Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh dari reaksi kimia yaitu reaksi redoks. Lalu, tahukah kalian apa itu reaksi redoks? Redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi tersebut berdasarkan pada pelepasan dan pengikatan oksigen, penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, serta pelepasan dan pengikatan elektron. Selanjutnya ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dan reaksi pengikatan elektron. Contoh reaksinya ada Fe2O2 solid ditambah 3CO gas menjadi 2Fe solid ditambah 3CO2 gas. Selanjutnya ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen, reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan reaksi yang mengalami pelepasan elektron. Contoh reaksinya ada 4Fe solid ditambah 3O2 gas menjadi 2Fe2O3 solid. Dalam redoks terdapat istilah bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Selanjutnya ada aturan penentuan biloks. Yang pertama, unsur bebas dan molekul unsur biloksnya adalah 0. Contohnya unsur bebas ada Na, Mg, C, dan lain-lain. Lalu contoh molekul unsur ada O2, H2, N2, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ion monoatomik, maka bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatan ionnya. Contohnya K+ sama dengan +1, Mg2+ sama dengan +2, dan Cl- sama dengan -1. Lalu yang ketiga, atom-atom logam golongan 1A, 2A, dan 3, maka biloksnya sesuai dengan golongannya. Yang keempat, bilangan oksidasi atom hidrogen sama dengan +1, kecuali pada senyawa hibrida atau hidrogen yang berikatan dengan logam, maka biloksnya sama dengan -1. Selanjutnya, yang kelima, bilangan oksidasi atom F dalam senyawa selalu -1. Halogen lain sama dengan -1, kecuali interhalogen, biloks I dalam IF7 sama dengan +7, dan oksihalogen, biloks Cl dalam HClO4 sama dengan +7. Lalu yang keenam, bilangan oksidasi oksigen sama dengan -2, kecuali senyawa biner fluorida biloksnya +2, contohnya OF2. Lalu senyawa peroksida biloksnya -1, contohnya H2O2. Lalu senyawa superoksida biloksnya -1, contohnya KO2. Lalu yang ketujuh, pada senyawa netral maka biloks senyawanya sama dengan 0. Yang kedelapan, pada ion poliatomik maka biloks senyawanya sama dengan jumlah muatan ionnya. Materi selanjutnya yaitu penyetaraan redoks. Penyetaraan redoks sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode setengah reaksi. Cara ini didasarkan pada transfer elektron. Pertama, tuliskan setengah reaksi untuk kedua zat yang akan direaksikan. Kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Lalu, tambahkan 1 molekul H2O. Pada suasana asam ditandai dengan kekurangan atom O, dan pada suasana basa ditandai dengan kelebihan atom O.
Lalu, setarakan atom hidrogen dengan cara pada suasana asam dengan menambahkan ion H+, dan pada suasana basa dengan menambahkan ion OH-. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang keenam, samakan jumlah elektron yang diterima dengan yang dilepaskan, kemudian dijumlahkan. Setelah metode setengah reaksi, selanjutnya yaitu ada metode Bilox. Cara ini didasarkan pada kekekalan muatan, yakni kenaikan teroksidasi harus sama dengan penurunan Bilox atom tereduksi. Pertama, setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kedua, tentukan Bilox masing-masing unsur yang mengalami perubahan Bilox. Yang ketiga, tentukan perubahan Bilox, lalu samakan kedua perubahan Bilox. Dan yang kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Selanjutnya, yang keenam yaitu setarakan muatan dengan cara jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka ditambahkan ion H+. Ini berarti reaksi dengan suasana asam. Lalu, jika muatan di sebelah kiri lebih positif, maka ditambahkan ion OH-, yang mana berarti reaksi dengan suasana basa. Yang terakhir, setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu tentukan bilangan oksidasi unsur Fe pada senyawa Fe2O3. Jawabannya, Bilox O sama dengan -2 karena atom O memiliki indeks 3. Maka Bilox O dikalikan dengan indeks O sama dengan -2 kali 3 sama dengan -6. Agar jumlah Bilox Fe dan O sama dengan 0, maka Bilox Fe haruslah bernilai +6. Tapi karena atom Fe punya indeks 2, maka Bilox Fe dibagi indeks Fe sama dengan +6 dibagi 2 sama dengan +3. Jadi Bilox Fe 2 sama dengan +3. Selanjutnya latihan soal yang kedua yaitu tentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada reaksi berikut. 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl. Jawaban yang pertama yaitu reaksi reduksi. Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl- karena adanya pengikatan elektron. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. 2Na menjadi 2Na plus ditambah 2 elektron karena adanya pelepasan elektron. Kemudian untuk latihan soal yang ketiga yaitu diketahui reaksi A Cl2 plus B IO3- menjadi C Cl- plus IO4-. Jika reaksi tersebut disetarakan, maka nilai koefisien A, B, dan C adalah, jawabannya yaitu tentukan Bilox dan samakan jumlah atom, tentukan naik turun Bilox dan samakan. Menjadi 8I- plus SO4-2 menjadi H2S plus 4I2. Kemudian samakan muatan dengan menambahkan H+. Menjadi 16I- plus SO4-2 plus 18H+ menjadi H2S plus 8I2. Yang kemudian samakan H dengan menambahkan H2O. Menjadi 16I- plus SO4-2 plus 18H+ menjadi H2S plus 4I2 plus 8H2O. Maka koefisiennya adalah A sama dengan 16, B sama dengan 18, C sama dengan 8. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian bisa mengerjakan quiz game yang tertera pada barcode berikut ini. Scan barcode-nya, kemudian kerjakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.